Sehat, ketemu lagi dengan aku Muna di Poin S, Pusat Informasi Sehat. Nah, jadi di sini kita bakalan bahas nih Bu tentang promotor kesehatan di rumah sakit. Tentunya aku nggak sendirian dong, aku bakalan ditemani oleh Ibu Rasida. Ibu Rasida, betul. Beliau dari mana Bu? Mungkin bisa perkenalkan diri dulu kepada penonton. Nama saya Rasida. Saya bekerja di Rumah Sakit Ansari Saleh di bagian instalasi promosi kesehatan rumah sakit sebagai kepala instalasi dan sebagai jabatan fungsional promosi kesehatan masyarakat. Gimana nih Bu kabarnya saat ini? Alhamdulillah baik. Oke, kesibukannya ngapain aja Bu sekarang Bu? Sekarang kemarin Rumah Sakit Ansari Saleh untuk persiapan akreditasi kita mengadakan in-house training. Juga seperti biasa kami mengadakan edukasi atau promosi kesehatan dengan penyuluhan langsung dan juga penyuluhan tidak langsung seperti media, televisi edukasi dan lain-lainnya. Ini masih banyak nih ya Bu teman-teman yang nggak tahu apa sih itu promotor kesehatan, terus fungsinya apa. Kalau boleh tahu nih Bu, mungkin bisa dijelaskan Bu apa sih promotor kesehatan terutama di rumah sakit? Promotor kesehatan itu adalah orang yang mempromosikan kesehatan atau juga dengan kata lain mengedukasi masyarakat. Kalaunya di rumah sakit mungkin lebih ke pasien, keluarga pasien dan pengunjung juga SDM atau tenaga yang ada di rumah sakit. Terus juga melakukan edukasi atau promosi kesehatan dengan media-media seperti ini juga salah satunya juga Podcast ya Bu? Iya, seperti podcast juga. Selain itu lewat seperti pameran itu kita juga melakukan promosi kesehatan di luar rumah sakit selain di dalam rumah sakit. Oke, biasanya nih Bu kalau misalnya melakukan penyuluhan itu melalui langsung kepada pasiennya itu gimana sih Bu caranya? Kalau penyuluhan langsung ke pasien itu kita kerjasama dengan bagian-bagian kelompok staf medis namanya dokter sama perawat juga tenaga kesehatan lainnya yang ada di rumah sakit. Jadi sebelumnya kita istilahnya sebagai IO atau event organizer. Kalau penyuluh kesehatan di rumah sakit itu kita sebelumnya koordinasi dengan bagian yang akan melakukan penyuluhan atau narasumber. Jadi di situ PKRS memfasilitasi dan juga menyusun konsep acara dan menyediakan media-media penyuluhan kesehatannya. Jadi setelah itu baru pelaksanaannya nanti kerjasama bagian yang akan penyuluhan dengan bagian promosi kesehatan rumah sakit sehingga bisa terlaksana penyuluhan kesehatan langsung. Oke Bu, untuk penyiapan biasanya media apa sih Bu yang dipakai buat di rumah sakit? Kalau di rumah sakit bisa kita menggunakan media cetak seperti leaflet dan juga nanti kita bikin semacam PowerPoint itu untuk ditayangkan saat penyuluhan kesehatan langsung. Dan kita mengumpulkan audiens atau pasien-pasien di ruang tunggu rumah sakit, rawat jalan atau di rawat inap. Kalau desain itu berarti promotor kesehatan dia harus punya skill desain atau enggak sih Bu buat bikin media seperti itu? Ya, jadi kita harus punya skill cara mendesain media edukasi supaya menarik dan istilahnya orang tertarik untuk membaca. Dan tapi untuk materinya kita koordinasi nanti dengan bagian narasumber yang akan penyuluhan, jadi biar sesuai kompetensi atau
kita serahkan ke expertnya. Jadi misalnya tentang jantung, mungkin kita akan kolaborasi dengan dokter jantung, dengan bagian jantung. Seperti itu. Dengan misalnya gizi, kita juga akan koordinasi dengan bagian gizi rumah sakit untuk pembuatan materinya, tapi desainnya dari promosi kesehatan rumah sakit, dan juga kami bertindak sebagai MC dan moderator pada saat penyuluhan. Berarti multifungsi ya Bu, promotor kesehatan di rumah sakit ini bukan cuma belajar tentang kesehatan, tetapi harus juga punya skill buat editing sama jadi jadi promotor buat moderator dan yang lain-lain Bu. Iya, dan juga harus punya komunikasi yang bagus karena harus berhubungan dengan SDM yang banyak di rumah sakit dengan berbagai macam karakter dan ini masing-masing. Betul Bu. Jadi membahas tentang menghadapi karakter-karakter SDM ya Bu. Gimana sih Bu? Apa aja nih Bu kalau misalnya kita penyuluhan atau apa di rumah sakit, kendalanya biasanya yang paling banyak tuh apa Bu? Kalau sejauh ini untuk karena kami sudah lama, maksudnya bekerja di rumah sakit, jadi sudah kenal lah, bisa mengenal lah karakter-karakter yang baru dan berusaha memahami dan maksudnya bisa membaca situasi, kondisi dan karakter masing-masing orang. Jadi selama ini tidak ada hambatan untuk itu. Cuma mungkin peralatan aja mungkin belum terlalu lengkap atau kadang ada sedikit-sedikit gangguan saat penyuluhan. Dari alat-alat ya Bu? Iya, dari alat-alat. Kalau dari orangnya kok Bu ada nggak? Biar kayak kami ini yang baru-baru nih, biar ketika nanti terjun ke jadi promotor kesehatan biar tahu gitu. Mungkin lebih ke audiens, kadang ada audiens yang misalnya agak kurang tertarik entah dengan materinya, entah dengan ini, mungkin lebih kita ajak saat penyuluhan itu, kita ajak supaya istilahnya bisa masuk ke dalam bisa tertarik lah, akhirnya bisa tertarik. Dan tadinya yang misalnya audiensnya agak boring, agak malas, agak ini kurang tertarik, mungkin lebih kita dekati, kita ajak supaya jadinya tertarik dengan materi dan lebih memperhatikan yang materi yang kita kita sodorkan. Oke, ini mungkin agak sensitif sih Bu. Gimana sih Bu caranya biar kami yang lulusan baru-baru ini atau teman-teman yang lulusan dari promotor kesehatan biar bisa kerja sebagai promotor kesehatan di rumah sakit? Ibu bisa kasih tipsnya nggak? Mungkin memperdalam skill, memperdalam ilmu, memperbanyak orang dalam. Mungkin pada saat-saat ada tes seperti penerimaan pegawai negeri atau apa, mungkin kalau bekalnya cukup, terima ya Bu. Niatnya ini yang PNS ya. Biasanya kan dibuka pengumuman ya, formasi penerimaan. Nah itu jadi saran saya, buka mata buka telinga, siapa tahu ada tes penerimaan CPNS itu mungkin bisa diikuti. Kalau untuk non PNS biasanya kan ada diumumkan di koran ya, setahu saya di koran atau di website rumah sakit sepertinya. Soalnya itu bagian kepegawaian, bagian yang penerimaan. Bukan ranah promotor kesehatan ya Bu. Ini bisa ceritain Bu gimana sih Ibu yang kayak Ibu dari latar belakang apa sampai jadi promosi kesehatan? Oh, dulu pertama awal bekerja saya sebagai perawat dulu formasinya waktu Rumah Sakit Jiwa Pusat Banjarmasin, dulu belum jadi rumah sakit umum. Jadi setelah itu saya sekolah lagi ngambil S1, terus tugas belajar, terus ditempatkan di bagian humas sempat,
Setelah itu saya mengikuti diklat dari rumah sakit nih, mengumumkan ada diklat promotor kesehatan, diklat promosi kesehatan. Siapa yang mau jadi penyuluh itu diperkenankan ikut, dan saya mengajukan dan diperbolehkan. Kemudian mengikuti diklat penyuluhan tersebut di Banjarbaru dulu selama 10 hari atau 2 minggu kalau nggak salah. Setelah itu kita dapat sertifikat sebagai penyuluh kesehatan. Kemudian kalau PNS kan urusannya ke BKD ya, Badan Kepegawaian Daerah. Nah di situ kita harus mengurus pengajuan namanya JFT, jabatan penyuluh, jabatan fungsional tertentu untuk menjadi penyuluh. Dan akhirnya alhamdulillah karena memang di Ansari Saleh masih kurang waktu itu, jadi cuma berdua dengan teman saya akhirnya. Jadi akhirnya menjadi penyuluh kesehatan, dan sekarang teman saya pindah jadi tinggal saya sendiri. Kalau di Rumah Sakit Ansari Saleh, kira-kira berapa orang sih Bu yang ada sebagai promotor kesehatan di sana? Sementara ini kami berempat, cuma yang sebagai maksudnya SK penyuluh yang pegawai negeri baru saya, yang satunya administrasi PNS tapi administrasi, yang dua belum pegawai negeri tapi bukan penyuluh kesehatan, tapi bukan penyuluh kesehatan secara pegawai negeri, belum jabatan di dalam. Oke Bu, apa sih Bu perbedaannya antara promotor kesehatan dan petugas medis lainnya Bu, kalau di rumah sakit yang membedakan gitu? Oh, kalau petugas medis setahu saya itu kalaunya petugas medis, kalau petugas medis kan seperti dokter itu mendiagnosa penyakit, melakukan pengobatan, pemeriksaan untuk kesehatan. Kalau promotor kesehatan kan kita ibaratnya mereka itu kuratif dan rehabilitatif, kita preventif sama promotifnya. Jadi kalau bisa orang yang kalau yang belum sakit jangan sakit gitu kan. Kalau bisa dicegah, kalau yang sudah sakit kalau bisa itu jangan berulang lagi penyakitnya kalau bisa, atau yang memang berulang tapi misalnya tingkat keparahannya menurun, misalnya karena kita mengedukasi mereka tentang misalnya makannya, misalnya nih darah tinggi ya, hipertensi, makannya harus diatur, misalnya istirahatnya harus diatur, harus ada olahraga ringan. Jadi harapannya memperingan penyakit mereka atau mencegah penyakit mereka agar tidak berulang lagi. Jadi yang tadinya misalnya ke rumah sakit terus misalnya karena edukasi, karena promosi kesehatan dari kita, jadinya misalnya jarang berobat ke rumah sakit. Harapannya seperti itu. Oke. Biasanya nih Bu, kalau kasus-kasus promotor kesehatan di rumah sakit itu lebih tinggi yang apa sih Bu? Yang mana gitu? Kayak misalnya hipertensi atau yang lain gitu. Biasanya apa sih yang Ibu keluarkan banget kayak gitu tentang penyuluhan? Kami kan di rumah sakit ada 10 penyakit tertinggi ya, ada di rawat jalan, ada di rawat inap. Jadi itu kami koordinasi dengan bagian rekam medik rumah sakit. Jadi mereka yang mendata 10 penyakit terbesar per 3 bulan tuh ada datanya. Untuk sementara ini data yang kami dapat itu yang pertama hipertensi, tertinggi pasiennya, kunjungan pasiennya ke rumah sakit. Yang ada lagi juga seperti kencing manis. Apalagi kan orang Banjar, saya juga orang Banjar ya, suka yang manis, suka yang asin. Seperti ikan asin tuh kan, bisa kamu saran. Asin banget, manis banget, santan gitu kan. Saya juga suka saya. Jadi tapi harapannya bisa diatur, dikurangi gitu kan, lebih ke makanan sehat sama olahraga, gaya hidupnya juga. Biasanya kami juga
mengedukasi untuk kalau bisa mengurangi merokok, lebih baiknya lagi tidak merokok. Lagi yang mencium asap rokoknya ya Bu dihindari. Iya, karena kalau perokok kan orang di sekitarnya jadi perokok pasif, malah akibatnya lebih parah daripada yang perokok aktif atau yang merokok. Nah, terakhir Bu, peluang masuk jadi promotor kesehatan tuh buat mahasiswanya tuh besar atau enggak Bu? Menurut saya selama di promotor kesehatan ya Bu? selama maksudnya belajar dengan rajin, nanti kan itu maksudnya kalau ada tes nilainya insya Allah tinggi gitu kan. Jadi belajar sebaik-baiknya, mengasah skill sebaik-baiknya. Kalau bisa punya apa ya, maksudnya skill yang kalau bisa orang tidak bisa, kita bisa. Seperti ini mungkin seperti Mbaknya bisa jadi MC, jadi mungkin harapannya kan skill kita yang lebih itu akan dihargai orang lain. Dan jangan pernah menyerah, ikuti aja kalau ada tes atau apa, ikuti aja. Harus semangat, optimis. Optimis teman-teman. Oke Ibu, mungkin terakhir nih Bu, segmen terakhir, ucapkan kata-kata kesan-pesan buat penonton Ibu. Ini untuk apa? Mahasiswa apa? Umum Bu. Nah, untuk umum. Mungkin pesannya lakukan gaya hidup sehat, dengan seperti yang saya katakan tadi, olahraga, hindari merokok, apalagi ya, makan makanan sehat, jaga pergaulan mungkin sekarang ya, seperti apa sekarang lagi ini ya, ada sedikit berita itu pembulian gitu ya, jadi pesannya jadi berbelok dikit ya. Termasuk kesehatan. Iya, kalau ada yang membuli mungkin bisa dilaporkan ke orang yang bisa menolong mungkin ya, yang bisa membantu, jangan diam saja. Apalagi ya, kalau untuk siswa-siswa promotor kesehatan, mudah-mudahan tambah banyak diperbanyak pemerintah ya farmasinya ya, karena diperlukan. Selain di rumah sakit kan bisa juga di puskesmas atau di tempat lain. Oke. Mungkin itu pesan terakhir dari Ibu. Oke, mungkin terima kasih, lu mengucapkan terima kasih dulu nih kepada Ibu karena sudah berhadir pada podcast kami kali ini. Oke, dan juga terima kasih buat teman-teman nih yang udah nontonin channel kami sampai akhir. Sampai ketemu di Point S selanjutnya. Dadah.